Oke, assalamualaikum. Perkenalkan saya Mutiara dan rekan-rekan saya yaitu Irawati Adalaili, Suci Cahyaningsih, M. Pirly Akbar, Padilla Maulani, Erika Putri Azhara, Yeni Nur Hikmah, Risa Fitria, Siska Septiana, dan Arni Yohan. Dengan judul penelitian kami yaitu edukasi komunikatif mengurangi tingkat gangguan kecemasan di kalangan remaja melalui media sosial. Berikut merupakan penjelasan dari penelitian kami. Adapun susunan pembacaan yaitu abstrak yang akan dibacakan oleh Irawati Adalaili, pendahuluan yang akan dibacakan oleh Suci Cahyaningsih, M. Pirly Akbar, dan Padilla Maulani, metode yang akan dibacakan oleh Erika Putri Azhara, result yang akan dibacakan oleh Yeni Nur Hikmah dan Risa Fitria, diskusi yang akan dibacakan oleh Siska, serta conclusion yang akan dibacakan oleh Arni Yohan. Langsung saja kepada rekan-rekan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan abstrak mengenai jurnal kami. Artikel ini adalah memuat penelitian kualitatif mengenai edukasi komunikatif mengurangi tingkat gangguan kecemasan di kalangan mahasiswa melalui media sosial. Cemas merupakan hal yang sering terjadi dalam hidup manusia. Cemas juga dapat menjadi beban berat yang menyebabkan kehidupan individu tersebut selalu di bawah bayang-bayang kecemasan yang berkepanjangan dan menganggap rasa cemas sebagai ketegangan mental yang disertai dengan gangguan tubuh yang menyebabkan rasa tidak waspada terhadap ancaman. Kecemasan berhubungan dengan stres fisiologis maupun psikologis. Artinya, cemas terjadi ketika seseorang terancam baik secara fisik maupun psikologis. Nah, sedangkan gangguan kecemasan umum adalah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali terhadap berbagai hal. Nah, kondisi ini bisa disertai dengan gejala fisik seperti berkeringat, sulit bernafas, atau jantung berdebar. Nah, sedangkan dunia fuca artinya dunia yang kita hidupi sekarang, di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif. Nah, kemudian media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling bersosialisasi, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa edukasi komunikatif, berupa tulisan, foto, dan video. Nah, tujuan dari artikel ini adalah memberikan pendewasaan, pengertian kepada seseorang atau kelompok yang mengalami kecemasan melalui platform digital dengan komunikasi yang baik pada era fuca. Nah, artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu mengetahui tentang edukasi komunikatif dalam mengurangi gangguan kecemasan di kalangan mahasiswa melalui media sosial. Baiklah, itulah saja penjelasan abstrak mengenai jurnal kami. Oke, baiklah, akan dilanjutkan oleh pembacaan pendahuluan yang akan dibacakan oleh rekan-rekan kami selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya kepada saya, Suci Cahyaningsih, untuk menjelaskan bagian pendahuluan, yaitu cemas merupakan hal yang sering terjadi dalam hidup manusia. Cemas juga dapat menjadi beban berat yang menyebabkan kehidupan individu tersebut selalu di bawah bayang-bayang kecemasan yang berkepanjangan dan menganggap rasa cemas sebagai ketegangan mental yang disertai dengan gangguan tubuh yang menyebabkan rasa tidak waspada terhadap ancaman. Kecemasan berhubungan dengan stres fisiologis maupun psikologis. Artinya, cemas terjadi ketika seseorang terancam baik secara fisik maupun psikologis, di mana dunia fuca artinya adalah dunia yang kita hadapi sekarang, dan di mana perubahan di dalam dunia fuca ini perubahan sangat cepat, tidak terduga, dan serta dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif. Gangguan kecemasan umum adalah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali terhadap berbagai hal. Kondisi ini bisa disertai dengan gejala fisik seperti banyak berkeringat, sulit bernapas, atau jantung berdebar. Sedangkan media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau memberikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosialisasi, baik itu berkomunikasi atau memberikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara real time. Edukasi komunikatif adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia secara jelas dan tepat melalui komunikasi yang baik. Tujuan dari pembahasan ini adalah memberikan pendewasaan, pengertian kepada seseorang kelompok yang mengalami kecemasan melalui platform digital dan komunikasi yang baik pada era fuca ini. Konten edukasi adalah pengertian segala jenis konten yang bertujuan untuk memberikan nilai kepada audiens dengan mengajarkan mereka sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang unik dan akan menjadi suatu hal yang menarik. Alasan mahasiswa memiliki kerentanan yang tinggi terhadap ketergantungan media sosial dibanding dengan kelompok masyarakat yang lain adalah karena mahasiswa berada pada fase emerging adulthood, dari remaja akhir menuju kepada dewasa awal dan sedang mengalami dinamika psikologis.
Moderator, saya akan menjelaskan lagi, yaitu media sosial menyediakan media online yang memungkinkan menambahkan teman ke jaringan yang sama dengan berbagai perasaan foto dan video berbanding dengan teman ini. Sebuah studio baru ini menunjukkan bahwa memungkinkan ada perbedaan dampak menggunakan media sosial yang berbeda pada kesehatan mental individu. Peran yang pertama yaitu sumber mendapatkan informasi komunikasi, dan dapat dijelaskan bahwa dengan kepemilihan sosial media dapat mempermudah informasi yang kita dapatkan. Peran yang pertama yaitu bersumber mendapatkan informasi atau komunikasi. Dapat dijelaskan bahwa dengan kepemilikan sosial media dapat mempermudah informasi yang kita dapatkan. Hal ini karena arus penyebaran informasi dari satu pihak ke pihak lain dapat terjadi secara cepat. Yang kedua, peran media sosial dalam pemberian edukasi kepada para pemilik akun media sosial. Peranan ini menjadi salah satu peran yang positif bagi kalangan anak muda zaman sekarang. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan mudahnya penyebaran suatu informasi melalui sosial media dapat memungkinkan pemilik sosial media mendapatkan pendidikan wawasan tambahan dari informasi yang sering tersaji dalam sosial media yang dimilikinya. Kemudian, peran yang terakhir yaitu sebagai sarana hiburan. Hal ini dapat dijelaskan mengenai peranan media sosial yang dapat memberikan hiburan bersifat entertain. Contohnya video lucu yang dapat memberikan kesan terhibur kepada pemilik aplikasi sosial media tersebut. Contoh aplikasinya yaitu Instagram. Baiklah, pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya sebagai berikut. Terima kasih kepada moderator. Yang berikutnya itu adalah metode. Partisipan dalam proses penelitian ini adalah remaja dan dewasa yang berasal dari daerah manapun, khususnya itu Universitas UIN Raden Patah Palembang dan sekitarnya yang berjumlah 10 orang. Sedangkan jumlah expert judgment dalam penelitian ini yang efek positifnya itu sebanyak 17 orang yang terdiri dari mahasiswa. Prosedur penelitian, metode riset dalam penelitian ini adalah kualitatif, deskriptif dengan pendekatan wawancara, mendalam dengan subjek penelitian. Sekian, terima kasih. Baiklah, pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya sebagai berikut. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi, hasil metode penelitian ini ialah metode yang digunakan metode kuantitatif deskriptif yang menjelaskan tentang manfaat edukasi komunikatif mengurangi tingkat kecemasan di kalangan mahasiswa melalui media sosial. Secara jelas dan tepat, melalui komunikatif yang baik, tujuan dari artikel ini adalah memberikan pendewasaan atau pengertian kepada seseorang atau kelompok yang mengalami kecemasan melalui problem digital yang memfasilitasikan penggunaannya untuk saling bersosial. Media sosial juga merupakan media diskusi karena mahasiswa seringkali apabila dengan teknologi yang sudah canggih, pasti memiliki akun-akun media sosial yang bisa mereka manfaatkan untuk berdiskusi, baik dengan teman kampus ataupun teman di luar kampus. Kemudian, mahasiswa juga mencari materi perkuliahan sebagai referensi lain karena dapat mudah ditemukan dengan cepat dan mudah juga untuk diakses. Karena mahasiswa sering menggunakan internet, status psikologis mereka dalam interaksi sosial dapat dipengaruhi oleh penggunaan media sosial. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan lanjutan dari resume. Peran yang pertama yaitu sumber mendapatkan informasi komunikasi. Dapat dijelaskan bahwa dengan kepemilikan sosial media dapat mempermudah informasi yang kita dapatkan. Hal ini karena harus menyebarkan informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Dapat terjadi secara cepat. Yang kedua, peran sosial media dapat memberikan edukasi kepada para pemilik akun sosial media. Peran ini menjadi salah satu peran yang positif bagi kalangan anak muda zaman sekarang. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan mudahnya penyebaran suatu informasi melalui sosial media dapat memungkinkan pemilik sosial media mendapatkan pendidikan wawasan tambahan dari informasi yang sering disaji dalam sosial media yang dimilikinya. Kemudian, peran yang ketiga yaitu sebagai sarana hiburan. Hal ini dapat dijelaskan mengenai peranan sosial yang dapat memberikan hiburan bersifat entertain. Contohnya video lucu yang dapat memberikan kesan terhibur kepada pemilik aplikasi sosial media tersebut. Seperti contoh aplikasinya yaitu Instagram. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya sebagai berikut. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Hasil diskusi kelompok kami bahwa memanfaatkan peran edukasi komunikatif ini yaitu mempermudah penyebaran informasi dari satu ke pihak lainnya. Memberikan edukasi kepada para pemilik akun media sosial dan peran positif untuk memberikan pendewasaan dan pengertian kepada para pemilik media sosial. Baik, terima kasih. Baiklah, pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya sebagai berikut.
Baik moderator, jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa edukasi media sosial memiliki banyak peran positif bagi gangguan kecemasan terhadap mahasiswa. Itu saja yang dapat kami paparkan melalui presentasi ini kepada rekan-rekan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.